Tuhan mereka, mereka bertawakal. Tawakal. Tawakal asal katanya wakala. Waw, kaf, lam, wakala. Artinya menyerahkan, mempercayakan, dan juga menguasakan kepada pihak lain. Sesuatu yang kita serahkan kepadanya, namanya wakala. Orang itu disebut dengan wakil, karena dialah yang diberi kepercayaan. Karena kepadanya lah kita menyerahkan, mempercayakan, dan menguasakan. Bernama dia wakil. Dari asal kata wakala itu nanti ambil tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkul. Apa tawakal menurut istilah? Banyak definisi ulama, tapi kita ramu saja. Tawakal itu adalah sikap menyerahkan diri, menyandarkan hati, dan mempercayakan seluruh hasil akhir kepada Allah setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan dan berdoa. Namanya tawakal. Sikap menyerahkan diri, menyandarkan hati, dan mempercayakan seluruh hasil akhir kepada Allah setelah terlebih dahulu kita berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan, disertai dengan doa. Disebut dengan tawakal. Orang-orang sering menerjemahkan bahasa kita berserah diri. Kalau yatawakkalun, orang-orang yang senantiasa bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Artinya senantiasa bertawakal. Jadi tawakal itu adalah kita berusaha dengan mengerahkan segala potensi yang kita miliki. Bukan santai, bukan bermalas-malas, bukan sekedar-sekedar, tapi betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh, dan juga berdoa. Kata orang, berdoa sambil berusaha. Lalu setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah, dan kita percaya bahwa Allah akan memutuskan memberikan yang terbaik. Ujungnya adalah ridha. Ridha, menerima dengan suka dan senang hati atas keputusan dan ketetapan Allah. Kalau belum senang, suka, menerima, maka ketika itu tawakal kita belum pas, belum mantap. Makanya orang bertawakal itu dia tenang. Sehingga dikatakan, walaupun susah untuk menangkapnya, tapi bilang juga, disebut juga. Jika kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, betul-betul bertawakal, bagaikan seekor burung yang keluar dia daripada sarangnya,
dengan tembolok yang kosong, dan dia mengandalkan sayapnya untuk terbang. Sementara dia tidak tahu di mana gerangan ada ulat atau serangga atau biji-biji yang akan dimakannya. Yang jelas dia keluar rumah, keluar sarang, mengepakkan sayapnya. Lalu burung itu pulang ke sarangnya, menemui anak-anaknya dengan tembolok yang penuh. Andaikan kalian seperti burung itu, percaya, yakin, maka kalian juga akan tenang, senang, tentram. Karena Allah telah menjamin segala satunya untukmu. Ini gampang disebut, tapi dikerjakan sulit. Lebih-lebih masalah rezeki. Nah, ciri-ciri daripada orang bertakwa itu adalah mereka senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apa tawakal tadi? Itu dia. Menyandarkan diri. Berserah diri, menyandarkan hati. Mempercayakan hasil akhir kepada keputusan ketetapan Allah, karena kita yakin, percaya kepada Allah. Terlebih dulu kita iri dengan usaha dan doa. Nabi mengajarkan kita doa. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon ridha setelah Engkau berikan ketetapan dan keputusan. Jadi yang terbaik adalah apa yang terjadi kita terima. Dengan catatan kita telah berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, lalu kita menyandarkannya, menyerahkannya kepada Allah. Hasilnya kita terima, menerima hasilnya itu, suka atau tidak suka, namanya ridha. Tapi kalau kita marah-marah, kesal, atau menunjukkan sikap tidak menerima, maka ketika itu tawakal kita belum lagi utuh atau sebenar-benar bertawakal. Suatu saat nanti antum akan menambah ilmu tentang tawakal. Karena kami yang sudah besar pun, yang sudah tua-tua pun, kadang-kadang tawakal itu juga perlu kembali dimantap-mantap, dikokohkan, diteguh-teguhkan. Kenapa? Orang kalau bertakwal dia ridha. Awalnya iman dan percaya, kemudian tawakal, lalu hasilnya kita ridha. Kalau hasilnya baik sesuai dengan apa yang kita usahakan, bersyukur. Kalau tidak, kita sabar. Itu ujungnya. Karena tidak ada yang terjadi melainkan itu baik, walaupun kita tidak suka. Mula-mulanya kita tidak senang, mula-mula kita tidak suka. Tapi lama-lama, kalau kita sadari, kita pahami, itulah yang terbaik. Karena Allah tidak akan memutuskan yang jelek, yang buruk. Itu dia doa tadi. Diawali doa itu dengan kalimat as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimat al-haqqi fi ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu kalimat yang hak, baik ketika suka ataupun ketika marah. Aku memohon kepadamu kesederhanaan, baik ketika kaya ataupun ketika miskin.
Aku juga memohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak habis-habis. Aku juga memohon kepadamu ya Allah sesuatu yang menyenangkan hati yang tak putus-putus. Dan aku memohon kepadamu ya Allah ridha setelah engkau beri keputusan. Sayangnya kena panjang, karena itu penggalan doa, jadi barangkali perlu kita hafal. Jadi intinya orang yang betul-betul bertawakal, di mana kita ucapkan pagi hari Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil karim. 7 kali pagi. Atau yang populer Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Hasbi cukuplah bagiku. Aku tidak berhajat, aku tidak butuh kepada apa dan siapa aku. Hasbi Allah, cukuplah bagi Allah saja. Ni'mal wakil, dialah Allah itu sebaik-baik yang diandalkan. Ni'mal wakil, wakil sebaik-baik yang diandalkan untuk mengurusi, untuk kita percayakan, untuk kita serahkan segala-galanya kepadanya. Ni'mal wakil, ni'mal maula, dialah sebaik-baik yang akan melindungi kita. Wa ni'man nasir, sebaik-baik yang akan menolong kita. Kita baca, cuman kebanyakan kita membaca, menghafal karena harap pahala. Kalau kita beramal, berbuat, atau mengucapkan sesuatu hanya yang ada di kepala kita adalah fadilah-fadilah, pahala-pahala, selama itu masih ada di kepala kita, maka kita belum lagi sampai kepada intinya. Seperti yang tadi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil yang kepadanya kita serahkan, kita sandarkan, kita percayakan hasil apa yang telah kita usahakan. Lalu datang ketetapan keputusan Allah, kita terima dengan ridha. Kalau sesuai syukur, kalau tidak sabar, tawakal. Wa may yatawakkal Allah fa hasbuh, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi Allah itu. Cukuplah baginya Allah, dan Allah pasti mencukupinya. Barangkali agak sulit bagi antum menerimanya dulu, tapi biarlah sebagai ilmu saja dulu. Tapi bagi kami-kami yang sudah besar-besar, mudah-mudahan makin mantap hendaknya keyakinan kita kepada Allah. Karena Allah itu adalah Al-Wakil. Dialah ni'mal wakil. Wa kafa billahi wakila. Ambil contoh, setan paling takut kepada orang yang bertawakal. Iblis paling takut kepada orang yang bertawakal. Dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau pilih dan yang terpilih untuk engkau selamatkan, engkau jaga, engkau lindungi. Di antaranya adalah hamba-hamba yang bertawakal. Tidak sanggup iblis. Orang kalau betul-betul bertawakal, iblis, jangankan setan, iblis pun tidak mampu. Contohnya, bacalah sungguh-sungguh tapi pahami dengan sebetul pemahaman. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Tanaha, menyingkir setan daripada orang ini, menjauh, menjarak setan daripadanya. Apabila bertemu setan ini dengan setan-setan yang lainnya, dia mengatakan, tidak mungkin, tidak ada jalan, tidak ada peluang. Orang ini telah hudiya wa kufiya ukiya. Orang ini telah ditunjuki, dicukupi dan dipelihara, tidak bisa kita lagi. Itu dia. Tapi apakah semua orang yang baca seperti itu? Tidak. Harus paham. Bismillah tawakkaltu ala Allah.
La haula wala quwata illa billah. 3 itu kalimatnya. Pertama, bismillah. Orang kalau mengawali semua pekerjaan dengan bismillah, sebenarnya bismillah dari hatinya, setan tak bisa masuk. Makanlah dengan bismillah, setan tak ikut. Minumlah dengan bismillah, setan tak ikut. Masuk rumahlah dengan bismillah, setan tak ikut. Masuk ke WC lah dengan bismillah, setan tak ikut. Tidurlah dengan bismillah, setan tak ikut. Pergi berangkatlah dari keluar rumah, setan tak ikut. Bismillah tawakkaltu, tak ikut dia setan. Menyembelih denganlah bismillah Allahu akbar, setan tak bisa ikut. Maka segala satu dengan bismillah. Bismillah tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Aku menyerahkan diri, menyerahkan hati, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Karena dia sebaik-baik yang kita menyerahkan diri setelah kita berusaha dan berdoa. Tawakal Tuhan Allah. Karena tiada yang haula wala quwata illa billah, tidak ada sedikit pun namanya daya upaya, kesanggupan, kemampuan dan kekuatan kecuali izin Allah. Inilah dia tawakal sebaringkas habis terangkan. Kita membutuhkan tawakal. Tapi ingat, tawakal itu tidak akan bisa bagi orang yang tidak mengenal siapa Allah, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena syarat tawakal iman, percaya. Syarat tawakal itu beriman, bertakwa. Kemudian baru dia tawakal. Tapi tawakal itu harus didawali dengan usaha dan doa. Lalu dia percaya kepada Allah. Baru apa hasilnya, apa ketetapannya, apa keputusannya diterima. Ridha namanya. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah yang aku tuju dan ridhamu lah yang aku cari. Abi harapkan nanti antum lama-lama bisa paham tentang betapa pentingnya tawakal. Karena tawakal itu bukan ucapan, tapi adalah amalan hati. Amalan hati yang bertawakal, bukan mulut membaca. Nah, kembali kita ke ayat. Apa bunyi ayat? Hanya saja tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut atau diingatkan dia kepada Allah, gemetar hatinya. Panjang lebar telah dijelaskan semalam. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau tidak paham dia disampaikan, dijelaskan, diterangkan sehingga dia paham. Zadat, ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. 2. Yang ketiga, mereka itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Di mana letak senantiasanya? Yatawakkalun. Fil mudhari' fil yang 5 itu memperadakan istimrar, selalu senantiasa dia bertawakal kepada Allah. Maka sering-seringlah kita mengucapkan setiap pagi ujung ayat surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah ayat terakhir sebelum kita akhiri kaji kita. Setelah Al-Anfal At-Taubah, tapi ayat terakhirnya halaman 207. Halaman 207. Bunyinya, fa in tawallau, maka jika tawallau,
mereka berpaling daripada peringatanmu ya Muhammad, fakul, maka ucapkanlah ya Muhammad, hasbiyallah. Ini yang kena baca, hasbiyallah, semuanya hasbiyallah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setiap pagi 7 kali. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, lebih-lebih orang sebelah, tapi ditelusuri, dikaji-kaji, diteliti oleh para ulama lainnya, tidak, hadis ini layak diamalkan, ayat ini layak diucapkan. Hasbi Allah, cukuplah saja. Ini perhatikan ni. Hai. Hasbi, cukuplah bagiku. Tidak butuh, tidak memerlukan apa dan siapa saja. Cukuplah bagiku Allah saja. Namanya hasbi Allah. Kalau hasbuna, cukuplah bagi kami. Tidak butuh, tidak berhajat kepada apa dan siapapun. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah saja. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi, atasnya. Aku bertawakal. Aku menyerahkan, menyandarkan hati, menyerahkan diri, menyerahkan hati, mempercayakan kepada Allah segala hasil urusan pekerjaanku, karena Dialah Rabbul Arsyil Azim. Dialah pemilik arasy yang agung. 7 kali dibaca.